Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Baik, kita akan masuk pada materi pendidikan agama Islam untuk kelas 9 dengan materi kita hikmah zakat. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami hikmah zakat. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi syarat-syarat penerima zakat. Baik anak-anak, yang pertama, kita akan masuk kepada zakat profesi. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat, belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan para petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka lebih besar. Untuk itu, para ulama khalaf sekarang berijtihad bahwa pendapatan diri para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Baik anak-anak, di sini kita bisa melihat contoh dari zakat profesi atau profesi yang dilakukan oleh setiap orang. Orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah 9 ayat 60. Zakat disalurkan untuk 8 golongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatum minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Baik anak-anak, dari penjelasan tersebut, zakat itu secara rinci diperuntukkan oleh 8 golongan. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua adalah miskin. Keadaan orang yang mempunyai sedikit harta, penghasilan, serta tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil.
ialah orang yang mempunyai tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Yang keempat, mu'alaf. Ialah orang yang hatinya masih sangat lemah, seperti baru saja masuk Islam, dan zakat mu'alaf ini untuk memantapkan hatinya. Yang kelima adalah riqab. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak itu mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya. Yang keenam, gharim. Ialah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang itu bukan untuk maksiat, tetapi untuk kebaikan. Contoh, orang yang hutang untuk kemudian berdagang dan akhirnya bangkrut. Yang ketujuh, sabilillah. Segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat. Contohnya seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Hikmah zakat. Yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 3. Menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat kikir. Yang keempat, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa, yang biasa kita sebut takziyatun nafis. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang keenam, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, dan damai. Yang ketujuh, menolong, membantu, dan membina kaum du'afa, orang yang lemah secara ekonomi maupun mustahik lainnya, kerap kehidupan yang lebih sejahtera. Baik anak-anak, cukup sekian dulu ya materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.